Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang insya Allah pada bab baru, yaitu bab al-maksur wal mamdud 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas taujaba, di mana-mana ngawajibkeun, naon ismun, isim, fathan, kana fathah, min qabli torofi, barina tetep itu fatah, dina samemeh tungtung, wakana, barina kabuktosan itu ismun, za nadhirin, eta anu ngagaduhan wazan, anu ngabangsaan, dina mu'tal, kal asafi, ari contona eta tetep sapertos lapad al asaf, mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak saujaba di mana-mana wajibkan, naon ismul isim, fathah kana fathah, min qabli torofi barina tetap itu fathah, dina samemeh tungtung, wakana sarina kabuktosan itu ismun, dan nadhirin anu ngagaduhan wazan, anu ngabangsaan dina mu'tal, kal asafi ari contona eta sapertos lapad al asaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan alamatu tasniyah, ciri tasniyah. Ciri tasniyah ada berapa? 2. 1 alif. Ta. 1 apa? Ta apa? Ta terbagi 2. Ada ta yang dohiroh, ada ta yang muqaddaroh. Alif terbagi 2. Ada alif tanis, alif tanis maksuroh dan alif tanis mamdudah. Kemarin telah dijelaskan wajannya atau adegannya. Sekarang baru akan menjelaskan apa definisi daripada alif tanis maksuroh, apa yang dimaksud alif tanis mamdudah. Biasanya kalau masalah itu pertama itu definisinya dulu, tapi imam menceritakan dulu wajannya, mencelarkan dulu adegannya. Setelah disebut adegannya dan wajannya, baru sekarang akan menjelaskan apa yang disebut pertama alif tanis maksuroh. Pertama di dalam bait adalah idas taujaba ismun
min qabli torofi patan. Apabila isim diwajibkan dipatahkan sebelum ujungnya. Maksudnya kalimat sebelum ujungnya wajib dipatahkan. Apa yang paling ujung adalah alif. Jadi isi maksur diakhiri dengan alif. Sebelum alisnya isi maksur adalah wajib idastaujaba ismun apabila isim diwajibkan sebelum ujungnya dipatahkan. Ikuti Bapak. Apabila isim sok. Apabila isim Sebelum ujungnya wajib dipatahkan. Bisa sebelum ujungnya atau sebelum alif. Contohnya sibatro, hubla. Jadi isim sebelum alifnya dipatahkan. Hubla sok. Apa ujung kalimahnya? Alif. Sebelum alif apa? Lam itu wajib dipatahkan. Jadi apa? Hubla. Sibatro. Hubla. Sibatro. Isim apa namanya? Isim maksur. Apa? isim maksur. Mengapa isim maksur? Sebelum akhirnya dipatah. Sebelum alif wajib dipatahkan. Apa? Sebelum alif wajib dipatahkan. Sebelum ujung kalimah wajib dipatahkan. Sebelum ujung kalimah wajib dipatahkan. Contohnya hubla. Contohnya hubla Atau mustofa. atau mustofa. Isim maksur itu terbagi dua. Ada isim maksur yang kiasi, ada isim maksur yang simai. Ada isim maksur yang ada aturannya, kiasana, jadi ada pelaturannya, ada yang simai, yang kedengarannya oleh Arab. Contoh yang simai, hija, sok. Hija. 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 Mudakar mu'anas. Mudakar mu'anas. Apa ciri mu'anasnya? Alif. Alif taknis maksuroh. Apa? Alif tanis maksuroh. Alif taknis maksurohnya simai. Bagaimana yang simai? Yang kiasi dulu. Apa contoh yang kiasi? Apa? Belum. Yang kiasi sekarang akan dijelaskan. Yang kiasi contohnya nanti ada wajannya. Ada yang kiasi, ada yang simai. Apa? Ada yang kiasi, ada yang simai. Kalau yang kiasi ada aturannya, ada rumusnya. Kalau yang simai kedengaran dari Arabnya. Contohnya hija apa? Hija. 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 Isim maksur terbagi Dua. satu apa? Kiasi. Yang kedua Simai. wakana danadirin kal asapi. Tah. Jadi asapa sok. Asapa. Tah, asapa itu adalah isim maksur yang kiasi. Mengapa kiasi? Sebab asapa itu masdar. Wajan fa'ila. Di dalam bab isim fa'il, dalam bab masdar, wa fa'ila laji mubabu fa'al kaparohin wa kajawan wa kasalan. Jadi asapan itu masdar. Asipa ya sapu asapan sok. Asipa ya sapu asapan. Dibaca asapa. Dibaca asapa. Isim apa itu?
Mengapa maksur? Sebelum akhirnya isi maksur apa? Kiasi. Mengapa kiasai? Sebab ada temannya, ada bandingannya nadir itu. Apa bandingannya? Wali nadirihi al mu'allilami, bandingannya isim yang harap elapnya, yang lampilnya dengan harap elap. Jawiyaya jua jawan sok. Jawiyaya jua jawan. Jawan termasuk isi maksur dari yang mutalamnya dengan huruf elat. Asapa isi maksur yang lampilnya huruf soheh. Jadi apabila ada isim sohehnya, ada isim mutalnya, itu termaksur maksur kiasi. Apabila tidak ada bandingannya, namanya maksur simai. Contohnya seperti hija, apa? Hija itu tidak ada sohi air dan mutalul akhir. Hija apa? Tapi kalau yang ada bandingannya asapa. Asapa itu bandingannya dengan jawan apa? Wapa ilal laji mubabuhu pa'al kaparohin waka jawan waka salan. Asipa asapan sok. Asipa asapan. Jawiya jawan. Pokoknya mah isi maksur itu terbagi dua. Ada isi maksur yang kiasi. Bagaimana yang kiasi? Apabila ada isim sohiul akhirnya dan ada mutalul akhirnya. Atau sebaliknya, ada yang mutalul akhirnya, ada yang sohiul akhirnya. Yang sohiul akhirnya asapa dari asipa. Kalau yang mutalil akhirnya jawan dari jawiyaya jawan gitu. Kalau tidak ada bandingannya yang sohihnya atau sebalik yang mutalnya, namanya isi maksur simai. Contohnya apa? Hija apa? Nanti ada dalam bait dan terakhir warna dimu ya. Jadi isi maksur itu terbagi berapa? 2. Ada yang kiasi. Bagaimana yang kiasi? Yang ada temannya apa? Yang ada temannya. Sohihul akhir sok. Sohihul akhir. Ada temannya mu'talul akhir. Ada temannya mu'talul akhir. Yang sohihul akhir contohnya asapa. Yang sohihul akhir contohnya asapa. Yang mu'talul akhir contohnya jawan. Yang mu'talul akhir contohnya jawan. Yang simai. Yang simai. Contohnya hija. Sudah Jang, sok Jang, simpulkan. Ya. Kesimpulan dari bait yang pertama. Maksur dan mamdud itu sama-sama dibagi dua. Ada maksur qiyasi, ada maksur simai. Ada mamdud qiyasi, ada mamdud simai. Di dalam 3 bait ini menjelaskan tentang maksur yang qiyasi. Apabila ada isim yang sebelum akhirnya itu mesti difathahkan. Contoh asap. Asapun. Sebelum akhirnya mesti difathahkan. Karena itu masdar dari asipaya sapu asapan. Masdar mesti difathahkan di situ fi'il lazim. Kemudian ada wazan pembandingnya di dalam isim mu'talul akhir. Tadi jawiyah, yajwa, jawan. Nah, itu wajan pembandingnya. Jawan, asafan, jawan. Itu wajan pembandingnya. Nah, belum selesai di bait selanjutnya jawabnya. Gitu doang di bait pertama. Jadi di dalam soheh ada, di dalam mu'tal ada gitu. Dan dua-duanya huruf sebelum akhirnya itu mesti difathahkan. Kita lanjutkan dulu kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falinadhirihi. Maka eta tetep.
maka eta tetep pikeun anu ngabangsaan kana asap pikeun anu ngabangsaan kana asap al mualli anu diharap elatan anu diharap elatan al muallil akhiri al-mu'allil akhiri anu diharap elatan tungtungna anu diharap elatan tungtungna subutu qasrin subutu qasrin ari tetepna maksur ari tetepna maksur biqiyasin biqiyasin kalawan qiyasi kalawan kiasi zahirin zahirin anu pertela itu qiyas anu pertela itu kias. mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin maka kita tetap dengan pembahasan kana asap kamu alilahiri dan kelihatan tungtungna subutu pasti dari tetap maksud bikiasi kalawan kias zahirin anu pertela itu kias. Tadi menjelaskan yang pertama adalah isi maksur kiasi adalah kalimah yang dipatahkan sebelum akhir atau sebelum iya, dan isi maksur itu terbagi dua. Ada isi maksur yang kiasi. Bagaimana yang kiasi? Contohnya pertama asapa. Asapa itu adalah asipaya sapu, asipaya sapu ya. Asipaya sapu asapan. Wapa ilalaji mubabuhu pa'al sok. Wapa ilalaji mubabuhu pa'al. Kaparohin wakajalan wakasalannya. Wakasalan. Dalam bait masdar dari abniatul masodir. Jadi itu irtibatnya ke sana. Jadi bisa disebut asapa isi maksur kiasi itu apabila ada bandingannya nadiri itu. Apabila ada bandingannya, apabila ada temannya, apa temannya? Al-mu'allil akhiri yang memakai harap elat akhirnya. Contohnya jawiyah jawan apa? Jawiyah jawan. Jawiyah jawan. Jawiyah jawan. Jawan adalah isim maksur kiasi. Isim maksur kiasi. Sebab ada temannya isim sohe. Sebab ada temannya isim sohe. Yaitu masdar lapan asapa. Yaitu masdar lapan asapa. Subutu qasrin ditetapkan itu adalah isim kosor. Jadi apabila isim maksur yang sohe ada temannya isim mu'talul akhir, namanya adalah isim maksur bikiasin dohirin. Ditetapkan isim maksur yang jelas kiasinya. Jadi isim maksur kiasi adalah apabila isim sohe yang maksur ada temannya isim maksur mutalul akhir. Isim sohe ada bandingan mutalul akhir. Contohnya asapan. Asapa. Asapa itu adalah masdar. Ada bandingannya lagi adalah masdar yang mutalul akhir adalah jawan. Jawiyah jawan apa? Jawiyah jawan. Asipa asapan. Asipa asapan. Isim maksur terbagi dua. Isim maksur terbagi dua. Ada isim maksur kiasi. Ada isim maksur kiasi. Contohnya yang soheh. Contohnya yang soheh. Asipa asapan. Asipa asapan. Contoh yang mutalul akhir. Contoh yang mutalul akhir. Jawiyah jawan. Jawiyah jawan. Sudah jang sok. Kesimpulan dari bait yang kedua tadi
ada isim sohihul akhir. Sebelum akhirnya itu mesti difathahkan. Contohnya asap, asipaya, sapu, asapan. Nah, kemudian ada isim mu'tal, mu'tal akhir, isim maksur. Nah, sebanding wazannya dengan isim soheh akhir yang mesti difathahkan sebelum akhirnya tadi. Nah, maka isim mu'talul akhir itulah yang disebut dengan maksur qiyasi gitu. Singkat kata, yang dimaksud dengan maksur qiyasi yaitu isim maksur yang memiliki wazan pembanding di dalam sohihul akhir. Tuh. Tapi isim sohihul akhirnya huruf sebelum akhirnya itu mesti difathahkan. Maka di dalam mu'talnya itulah yang disebut dengan maksur qiyasi. Ribetnya. Kalau yang kiasi dan kiasi yang goer kiasi nanti dalam bait ada khusus bait dibagi dua. Dari ada dalam bait terakhir ya hampir akhir. Nanti ada yang bagaimana yang simai ini baru menjelaskan yang kiasi. Ya, teruskan contoh yang kiasi. Ya, contoh yang kiasi itu baru satu, yaitu masdar wazan fa'alun tadi. Fa'alan. Ya, masdar wazan fa'alan. Tuh, masdar wazan fa'alan dari fi'il lazim. Dari fi'il lazim wazan fa'ila. Wazan fa'ila. Contohnya jawiya, yajwa, jawan. Ada pembandingnya di dalam soheh, asifa, yasapu, asapan. Jawan itu mu'talul akhir. Memiliki pembanding di dalam sohehnya yaitu asapan. Yang mana asapan itu masdar wazan fa'alan. Dan huruf sebelum akhir dari asapan tersebut mesti fathah. Maka untuk jawan yang mu'talnya itulah yang disebut dengan maksur qiyasi. Itu. Itu yang pertama. Selanjutnya di bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafi alin. Ari contona eta tetep sapertos lapad fi'alin. Ari contona eta tetep sapertos lapad fi'alin. Wa fu'alin. Sareng lapad fu'alin. Fi jam'i ma. Barina tetep dina ngajamakeun mufrad. Kafi latin tetap sepertos wazan fi'latin. Wafu latin sareng wazan fu'latin. Nahuduma ari contona eta saumpama lapad duma. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kafi alin ari contona eta tetep sapertos latin. Bijak imah ari tetep dina ngajamakeun mufrad. Kafi latin tetep sapertos wazan fi'latin. Wa qulatin sareng wazan qulatin. Nahuduma ari contona eta sapertos lapad duma. Ada wajan-wajan untuk isi maksur yang ada sohihul akhirnya dan ada mu'talul akhirnya. Ini adalah contoh-contoh sebagai isi maksur yang qiyasi. Apa? Isi maksur yang qiyasi. Yang pertama ini termasuk jamak tak kemarin sudah dibaca di dalam jamak taksir. Wa pi'alin wa pu'alin pi jam'i ma. Jama wajan pi'alin dan jama wajan pu'alin. Pi'alin itu jama dari apa? Kapi'alatin wa pu'alatin. Pi'alin jama daripada pi'latin. Pi'alun, pi'latun, pi'alun sok. Pi'latun, pi'alun. Kirbatun, kirobun. Kirobun.
Pu'alun adalah jama dari wajan pu'latun. Kurbatun. Kurobun. Kirbatun. Kirobun. Kurbatun. Kurobun. Miryatun. Miron. Kirbatun sohihul akhir. Mu'talul akhirnya miryatun miron. Miryatun miron. Kirbatun kirobun. Sekarang wajan pu'alun. Kurbatun. Kurobun. Dumyatun. Duma. Yang menjadi contoh duma. Duma adalah isi maksur yang kiasi dari jamaknya wajan pu'latun dijamakkan kepada wajan pu'alun. Dumyatun sok. Duma. Miryatun. Miron. Jadi isi maksur kiasi itu ada wajan pi'alun yang asalnya jamak wajan pi'latun, ada wajan pu'alun menjamakkan dari wajan pu'latun. Contohnya sohihul akhir kirbatun sok. Kirobun. Wajan pu'alun dumyatun. Duma. Miryatun. Miron. Miryatun miron. Kirbatun kirob. Pu'latun pu'alun. Kurbatun kurob. Dumyatun duma. Duma adalah isi maksur kiasi yang mu'talul akhirnya dumyatun duma, yang sohihul akhirnya kurbatun kurobun. Sok Jang. Kesimpulan dari bait yang ketiga tadi baru satu yang termasuk maksur qiyasi, yaitu wazan fa'alan masdar dari fi'il lazim wazan fa'ila. Selanjutnya yang termasuk maksur qiyasi yaitu wazan fi'alun jama' yang mufradnya wazan fi'latun. Ada sohehnya yaitu qirbatun, jamakan jadi qirobun. Kalau ada mu'talnya yaitu miryatun, dijamakan jadi miron. Nah, miron dengan qirobun, nah itu kan satu wazan sebanding. Nah, maka yang mu'talul akhirnya yang mana? Miron, itulah yang disebut maksur qiyasi gitu. Jadi memiliki wazan pembanding di sohehnya. Yang ketiga, wazan fu'alun jama' yang mufradnya itu wazan fu'latun. Contoh sohehnya yaitu kurbatun jadi kurobun. Contoh yang mu'talnya yaitu dumyatun jadi duman. Duman dan kurobun satu wazan sebanding. Maka yang mu'talnya yang mana? Duman, itulah yang disebut maksur ya, gitu. Jadi memiliki wazan pembanding di sohehnya. Nah, intinya itu yang disebut dengan maksur qiyasi. Jadi 3 wazan yang disampaikan di bait. Jadi ini sulit karena ada kaitan dengan abniyatul masodir
masdar ada kaitan kemarin dengan jamak taksir, wajan pulatun, mufrodnya pulatun, jamaknya pualun. Wajan pialun, jamaknya pilatun. Ini sulit sebab bab masdarnya udah lama ya. Bab masdarnya sudah abniyatul masori dan jamak taksirnya sudah, tetapi dah repot sebab sistem alfiah itu begini. Pura-pura ngerti aja lah nya ngerti gede hese lieur. Memang bapak ge hese ngajarna ku sabab kaditu ka dieu sistematikna gitu. Sebab ada kaitan dengan bab masdar, ada kaitan dengan bab jamak taksir. Jamak taksir pan kemarin sulit ya, wajannya banyak juga gitu. Sekarang maksur ada wajan juga banyak juga. Tapi ngait juga kepada isi maksur, kepada jamak taksir dan kepada masdar. Kalau bab masdarnya tidak ngerti, kesini juga tidak ngerti. Kalau masdarnya ngerti, mata alfiah mah kudu katal sabaraha 1000 bet, kudu bisa kabeh. Teu bisa sabet-sabet. Sabab ngait ka hareup, ngait ka tukang gitunya. Ka hareup kumaha, ka tukang kumaha. Ulah pohon geus masdar ulah poho, jamak taksir ulah poho. Mata ulang-ulang jika Cina dipangwayangkeun gitu teu ngartieun gitu tah. Wayahna we gitu. Pertama mata kudu tinggali di YouTube terus dibolak-balik tingali bab jamak taksir, tingali bab masdar gitu. Sudahlah, sudah yang cukup 3 bet ya. Berat lah ulah ditambahan 2 bet nya, geus 3 bet nya. Teneng 3 bet kayak gitu. Sok yo, tutup lah. Bisi arolab. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bet pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun sulit tetap bisa. Nah, gitu. Mudah-mudahan dibisakan aku Allahnya sulit ya. Tinggal usah ngapal. Ulah yang hungkul ngapalkeun teu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kesembuhan, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.